Tuhan menjamah kehidupan kita, tidak ada masalah apapun, tidak ada situasi apapun yang tidak bisa diubah. Tuhan akan menjadikan segalanya menjadi baik adanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika Tuhan memberikan kita kasih karunia-Nya, Tuhan menyelamatkan kita, maka respon terbaik kita adalah kita menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapannya. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua tak berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah setiap hidup kami, dia jamah setiap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang kita boleh kembali bersama-sama dalam program Rest in God. Beberapa waktu ke depan kita akan memuji menyembah Tuhan, kita menaikkan syukur kita di hadapannya karena memang Dia layak menerima segala puji, hormat dan kemuliaan selama-lamanya melalui hidup kita. Kita akan membawa segala pergumulan-pergumulan kita karena kita percaya Tuhan akan menolong kita. Dialah sumber pertolongan kita. Tuhan Yesus berkata kepada kita semua, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Sebuah janji yang luar biasa yang memberi kita kelegaan, yang memberi kita jawaban atas semua beban berat kita. Mari kita hampiri Dia dengan keyakinan Dia mendengar, Dia peduli, dan Dia senang ketika kita menghampiri Dia. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami bersuka cita karena anugerah-Mu luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih sepanjang hari ini Tuhan sudah menyertai kami, memberkati kami melalui berbagai aktivitas, pekerjaan kami, bahkan masalah-masalah yang kami hadapi. Nyata bahwa Tuhan menyertai kami, Tuhanlah yang menolong kami. Semua pekerjaan kami bisa berjalan dengan baik. Bahkan ketika ada masalah selalu ada jalan keluar. Tuhanlah yang menolong kami. Saat ini kami hampiri Engkau Tuhan dengan pujian penyembahan kami. Karena kami percaya Tuhan bersuka cita ketika kami menyembah Engkau. Ketika kami duduk diam mendengarkan firman-Mu. Tuhan disenangkan ketika kami mempermuliakan Engkau dalam seluruh kehidupan kami. Biarlah ini menjadi waktu yang indah, waktu yang sangat baik bagi kami untuk sungguh-sungguh menikmati hadirat Tuhan. Kami sangat percaya ketika Engkau hadir dalam hidup kami, segala perkara bisa terjadi, dan itu perkara-perkara yang luar biasa, perkara-perkara yang baik, bahkan terbaik terjadi dalam hidup kami semua. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika Tuhan menjamah kehidupan kita, tidak ada masalah apapun, tidak ada situasi apapun yang tidak bisa diubah. Tuhan akan menjadikan segalanya menjadi baik adanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika Tuhan memberikan kita kasih karunia-Nya, Tuhan menyelamatkan kita,
maka respon terbaik kita adalah kita menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapannya. Kita beribadah dengan benar di hadapannya. Dan ibadah yang sejati dalam iman Kristen apa? Itu bicara tentang totalitas kehidupan kita. Makanya Alkitab berkata ibadah sejati itu dimulai dari apa? Mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Kalau berbicara tentang persembahan tubuh dalam aplikasi hari-hari, itu juga berarti menyangkut tidak hanya aktivitas ibadah kita di gereja, pelayanan kita, atau hal-hal yang terkait dengan hal rohani, tetapi juga terkait dengan pekerjaan kita. Karena kita bekerja dengan tubuh kita. Karena totalitas hidup kita adalah penyembahan kita di hadapan Tuhan, persembahan kita di hadapan Tuhan, maka kita mesti punya sikap yang benar semestinya di dalam pekerjaan. Dalam pekerjaan itu tidak boleh kita pisahkan dari kehidupan kita yang menyembah Tuhan. Pekerjaan kita bagian yang sangat penting di dalam penyembahan kita kepada Tuhan, dalam ibadah kita kepada Tuhan. Tetapi sayangnya kadang-kadang banyak orang Kristen suka memisahkan yang antara ibadah dan pekerjaan, antara gereja dan pekerjaan, katanya antara yang rohani dan sekuler gitu. Dalam iman Kristen sebenarnya pemisahan seperti itu tidak ada, karena memang ibadah itu totalitas hidup kita. Karena ada orang-orang yang memisahkan seperti itu, rajin di gereja, sangat baik di gereja, dedikasinya, kesetiaannya baik, tetapi kadang-kadang kita temukan di pekerjaannya jadi batu sandungan. Tidak dilakukan dengan totalitasnya sehingga jadi batu sandungan. Produktivitasnya bahkan kadang-kadang buruk, kinerjanya buruk. Dan ini jadi kesaksian buruk di dunia kerja ya, di masyarakat. Sehingga kadang-kadang orang pikir-pikir kalau ingin terima pegawai yang Kristen. Seperti ini pernah dengar nggak? Kisah-kisah seperti itu ya? Iya Pak, pernah Pak. Ada seorang pengusaha yang dia itu Pak sempat kapok untuk merekrut anak-anak Tuhan atau pekerja yang aktivis di gereja Pak. Karena tidak sesuai dengan harapan dia. Justru si karyawan yang Kristen ini atau anak Tuhan ini justru punya kinerja kerjanya yang sangat buruk Pak. Sering telat dan mungkin banyak nggak masuk, alasannya pelayanan lah, apalah gitu Pak. Jadi nggak mencerminkan seperti apa yang teladan dari Tuhan gitu Pak. Itu gimana Pak? Nggak tanggung jawab ya? Iya Pak. Ya, sementara gaji harus tetap, nggak boleh dipotong. Bagaimana kita memandang sebuah pekerjaan, itu akan menentukan nilai pekerjaan itu dalam hidup kita. Makanya kita perlu punya pandangan yang benar tentang pekerjaan. Dan pekerjaan kita bagian dari nilai hidup kita yang mesti kita tingkatkan sebagai anak-anak Tuhan. Karena kalau kita punya nilai yang benar tentang sebuah pekerjaan, dan apalagi itu nanti nilainya itu bagian dari ibadah kita, kita akan menjadi pribadi-pribadi, menjadi pekerja-pekerja yang penuh tanggung jawab, kinerja baik gitu. Dan kalau itu terjadi pasti dipercaya oleh pimpinan. Tidak hanya oleh Tuhan, dipercaya oleh pimpinan. Dan kalau itu juga terjadi, terus kita lakukan dengan konsisten, akhirnya peluang-peluang promosi yang baik itu pasti kita terima. Sebuah nilai. Lalu bagaimana Pak untuk menjadi hidup yang bertanggung jawab dalam sebuah pekerjaan? Ada banyak ayat yang kita bisa pelajari sebenarnya, tetapi kita akan lihat dulu saja yang dari 1 Tesalonika 4 ayat 1-12. Di situ diajarkan ada beberapa hal penting yang kita bisa pelajari. Bagaimana kita ini punya rasa tanggung jawab. Kalau dipercaya itu ya bertanggung jawab. Dipercaya apa saja ya, termasuk di pelayanan pun juga bertanggung jawab, di pekerjaan bertanggung jawab, di keluarga bertanggung jawab. Dalam konteks pekerja kita juga pekerja yang bertanggung jawab.
Ada dua hal penting kita bisa lihat di sini. Dari 1 Tesalonika pasal 4 ayat 1 sampai 12. Ayat yang ke-11 saya akan membacakan untuk saudara semua. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Anggaplah sebagai sebuah kehormatan. Sebenarnya bekerja itu sebuah kehormatan. Kalau kita dipercaya oleh bos kita, oleh perusahaan di mana kita bekerja, posisi tertentu, tanggung jawab tertentu, lalu mengerjakan sesuatu, itu sebuah kehormatan. Dan termasuk kehormatan dari Tuhan, karena Tuhan beri kesempatan kita bekerja. Karena kita diberi sebuah kehormatan, ini kan sebuah nilai. Kalau pekerjaan itu sebuah kehormatan, maka saya akan menerimanya dengan sukacita dan saya akan kerjakannya dengan sepenuh hati, dengan kegembiraan juga. Karena ini sebuah kehormatan. Tetapi kalau itu sebuah perbudakan, kita anggap kalau ini ngerjain saya diberi tanggung jawab seperti itu. Kita tidak akan kerjakan sepenuh hati. Tetapi kalau sebuah kehormatan kita kan senang sekali, bersyukur sekali. Apalagi kalau kita sadar sebenarnya saya tidak pantas loh di posisi itu loh. Ada banyak orang lain yang lebih pantas, lebih pengalaman, lebih pintar. Tetapi kok saya yang dipercaya? Kita akan merasa itu kehormatan. Begitu kita menyadari itu kehormatan, kita sangat bersyukur sekali. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, kita berterima kasih kepada pimpinan yang memberi kita kepercayaan. Dan kinerja kita pasti baik. Kita akan tanggung jawab, kita akan kerja keras untuk melakukannya. Kata kerja keras ini ternyata kalau kita pelajari surat-surat Paulus, terutama di Tesalonika, banyak sekali. Pentingnya bekerja. Dan anak-anak muda jangan alergi ketika dengar kata kerja keras. Sebab kadang-kadang anak-anak muda sekarang kalau bisa nggak perlu kerja keras, tapi duitnya banyak. Iya, jadi kalau ditanya gitu, saya suka bercanda tanya anak-anak muda begitu, kalau kamu cita-citamu apa? Saya nggak muluk-muluk sih Pak. Saya nanti kalau selesai kuliah saya bekerja, tapi dapat posisi yang bagus, gaji yang banyak, tetapi kalau bisa pekerjaan nggak terlalu capek-capek lah, tapi gajinya banyak, begitu ya. Lalu kalau kamu punya gaji yang besar, punya banyak, untuk apa? Ya untuk senang-senang, setelah itu dapat pacar yang cantik, karena banyak orang percaya kalau duitnya banyak, cewek cantik mudah didapat gitu. Kalau wajahnya jelek sulit. Jadi kasihan sekali. Sudah jelek dapat yang jelek lagi. Itu mereka bercandanya kan begitu. Kemudian nanti kalau kamu sudah menikah dengan wanita cantik gimana? Ya nanti setelah itu punya anak yang cakep-cakep juga Pak. Kalau anaknya sudah dewasa ya punya cucu yang cakep-cakep. Kamu tambah tua ya mati masuk surga. Itu aja, nggak muluk-muluk cita-citanya. Kadang-kadang berpikirnya yang enak-enak seperti itu. Tapi realita hidup nggak selalu begitu. Memang ada orang yang kelihatannya beruntung. Nggak perlu kerja keras tetapi punya semuanya. Ada orang-orang seperti itu. Tetapi realita hidup tidak seperti itu. Karena memang Tuhan rancang manusia itu dengan kemampuan bekerja. Bekerja itu bagian dari desain Tuhan atas hidup manusia. Sebagai makhluk yang bekerja. Makanya banyak orang yang kadang-kadang kalau libur terlalu lama tidak lakukan apa-apa, bosan juga kan? Ketika kita tidak bisa berkreasi, ketika kita tidak produktif, harusnya hati kita terganggu, pikiran kita terganggu. Kalau liburan sehari 2 hari bolehlah, misalnya memang pengen santai-santai. Tetapi masuk seminggu, 2 minggu, bahkan sebulan, bertahun-tahun orangnya mau santai-santai terus. Itu namanya pemalas. Libur terus maunya. Tidak. Kita dirancang untuk bekerja. Makanya kalau kita dipercaya sebuah pekerjaan, kita memberi nilai, itu sebuah kehormatan yang dipercayakan kepada saya harus lakukan dengan baik. Saya harus bekerja. Saya harus bekerja dengan baik. Karena memang itu yang Tuhan rancang. Dan fokus kita bukan pada upahnya. Karena bekerja itu memang bagian dari desain Tuhan.
Kalau kita tidak bekerja, kita nggak produktif, kita tidak berkreasi, kita tidak bertumbuh, kita tidak berkembang dengan baik. Kita memang ingin digaji lah kalau kita bekerja ya. Tetapi fokus utama bagi orang Kristen sebenarnya bukan, nilai pekerjaan itu bukan di duitnya. Tetapi nilai pekerjaan itu sendiri menjadi sebuah proses di mana kita bertumbuh, kita berkembang sesuai dengan rancangan Tuhan. Kalau kita baca Kolose pasal 3 ayat 24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ini menarik sekali. Siapa yang memberi upah? Kamu mau diberi upah oleh bosmu saja atau kamu mau diberi upah oleh Tuhan? Kalau Tuhan memberi upah melampaui apa yang diberikan seseorang yang memang menggaji kita. Artinya berkat Tuhan itu tidak pernah dibatasi oleh orang yang menggaji kita. Tanggung jawab kita kepada Tuhan, tidak hanya kepada pimpinan kita. Kita bekerja bukan ketika dilihat pimpinan, tetapi karena kita tahu Tuhan senantiasa menyertai pekerjaan kita. Bukankah kita senang kalau didoakan, segala yang kau kerjakan diberkati Tuhan, berhasil. Kita senang, tetapi aneh kalau ternyata kita tidak bekerja sepenuh hati. Tidak bekerja keras mewujudkan apa yang jadi tanggung jawab kita. Tetapi ingin dibuat Tuhan berhasil. Kira-kira Tuhan memberkati pemalas enggak? Kira-kira Tuhan memberkati orang yang tidak bertanggung jawab enggak? Kan enggak. Tuhan senang kalau anak-anaknya bertanggung jawab. Tuhan senang anaknya bekerja. Karena itu sesuai dengan rancangan Tuhan. Jadi saudara-saudara, tanggung jawab itu bagian dari kita beribadah kepada Tuhan. Bagian dari proses pertumbuhan kita, bekerja. Jadi kalau ada kesempatan diberi tanggung jawab, kerjakan sepenuh hati. Kerjakan sebaik-baiknya. Dan yang kedua menjadi teladan. Luar biasa, surat Tesalonika itu sangat banyak sekali penekanannya. Jadi teladan, jadi pemimpin, jadi teladan. Jadi pekerja, jadi teladan. Jadi orang Kristen, jadi teladan. Dalam konteks pekerjaan juga seperti itu. Di ayat 12. Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Jadi orang-orang yang orang lain melihatnya itu ini menghargai. Bagian dari kesopanan itu kan menghargai orang yang memberi kepercayaan. Orang yang mempercayakan pekerjaan itu kepada kita. Sebagai orang Kristen harusnya kita bekerja menjadi teladan bagi yang lain. Jangan bahkan mengambil keuntungan terlalu banyak, tetapi memberi keuntungan kepada orang yang mempercayai kita terlalu sedikit, atau bahkan mencuri apa yang bukan hak kita. Sangat tidak dibenarkan pekerja-pekerja Kristen melakukan korupsi, walaupun korupsinya hanya kecil-kecilan saja, tetap aja korupsi. Mencuri tetap mencuri, walaupun yang dicuri hanya 10.000. Tetap mencuri. Pekerja Kristen harus bisa jadi teladan bagi dunia ini, bagi orang-orang yang lain, apalagi yang belum mengenal Tuhan. Pengenalan kita akan Kristus itu harus merubah sikap hidup kita, cara hidup kita, termasuk di dalam bekerja. Ketika kita bekerja dengan sepenuh hati sebaik-baiknya, tidak cari muka kepada bos kita, lakukan tanggung jawabnya, bekerja keras untuk mewujudkan apa yang jadi tanggung jawab kita. Nama Tuhan dimuliakan, menjadi kesaksian bagi banyak orang, dan akhirnya orang akan mempercayai kita lebih baik lagi. Kalau kita punya usaha, posisi pimpinan, kita tidak akan percayakan posisi-posisi di bawah kita, apalagi posisi-posisi yang penting kepada orang yang kinerjanya buruk, yang orang tidak jujur. Kerinduan Tuhan apa? Kalau di dunia ini orang butuh orang-orang jujur, orang-orang bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Tuhan rindu. Dunia tahu yang perlu dicari anak-anak Tuhan. Tuhan ingin anak-anak Tuhan itu jadi teladan. Tanggung jawab kita mempermuliakan Tuhan,
lewat pekerjaan kita. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bersyukur dengan pekerjaan yang saudara miliki saat ini. Kadang-kadang kita terlalu berkeluh kesah dengan, wah ini pekerjaan ini kecil, gajinya kecil. Padahal kita sudah berdoa bahkan berbulan-bulan pengen dapat pekerjaan. Lalu dapat kesempatan bekerja. Lalu situasinya ternyata tidak seperti yang kita harapkan. Maksudnya tidak seperti yang kita harapkan itu ternyata membuat kita tanggung jawabnya terlalu besar. Gajinya tidak seimbang katanya. Lebih baik tidak bekerja. Kan sikap yang salah. Lebih baik nganggur nggak ada penghasilan. Lebih baik punya penghasilan kecil tapi bekerja. Jadi saudara-saudara belajar mulai bersyukur. Beri nilai pekerjaanmu. Itu sebagai kepercayaan Tuhan melalui seseorang yang mempercayakan pekerjaan itu. Kalau itu sebuah kehormatan, lakukan sepenuh hati, lakukan. Bekerja keras untuk melakukan tanggung jawabmu. Ketika engkau lakukan, Tuhan akan memberkati pekerjaanmu. Dan Tuhan tahu kapan waktunya saudara akan dipromosikan Tuhan, dapat posisi yang lebih baik. Dan soal berkat, jangan berpikir Tuhan hanya memberkati hanya melalui pekerjaanmu. Tuhan itu punya segala macam cara yang benar, bahkan mengejutkan kita, tidak pernah kita pikirkan untuk memberkati kita. Tanggung jawab kita apa? Lakukan dengan benar, lakukan penuh tanggung jawab, lakukan sepenuh hati seperti untuk Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pekerjaan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Ampuni kami kalau kami selama ini tidak bisa bersyukur dengan pekerjaan itu. Kami berkeluh kesah karena tidak puas dengan gajinya, tidak puas dengan fasilitas yang ada. Sehingga kami justru melalaikan tanggung jawab kami. Tetapi biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kami fokus pada tanggung jawab. Kami fokus pada kehormatan yang Tuhan berikan kepada kami. Karena kami percaya bahwa yang memberi upah terbaik kepada kami adalah Tuhan. Yang memberkati kami adalah Tuhan. Beri kami ketekunan, beri kami kemampuan untuk mengerjakan apa yang menjadi pekerjaan kami sebaik-baiknya, dan berkati Tuhan. Supaya apa yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Walaupun itu pekerjaan yang kecil, pekerjaan yang sederhana, tetapi kami membutuhkan berkat Tuhan. Kalau pekerjaan kami diberkati Tuhan, pasti itu menjadi sesuatu yang baik, yang bisa kami nikmati. Dan akhirnya Tuhan akan percayakan kami pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi. Bapa di surga, Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang bekerja di mana saja. Sebagai buruh pabrik, sebagai guru pengajar di sekolah-sekolah, sebagai penjaga toko atau bahkan yang memiliki toko, sebagai marketing, tenaga kerja profesional apapun. Kiranya Roh Kudus memberi mereka hikmat tuntunan agar anak-anak-Mu bekerja dengan cara yang benar, dengan cara yang jujur, yang bisa mempermuliakan Tuhan. Menjadi teladan, kesaksian bagi banyak orang. Kehadiran anak-anak-Mu di dunia kerja itu mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan jamah hati anak-anak Tuhan yang saat ini mereka menyalahgunakan jabatannya, bahkan mencuri apa yang bukan jadi haknya, melakukan korupsi, mengambil hak orang lain. Tuhan jamah hati mereka agar mereka kembali memberikan hatinya kepada Tuhan, menjadikan pekerjaannya sebuah kehormatan dalam hidup mereka. Mereka bisa menjaga kehormatannya dengan baik dan menjaga identitas mereka sebagai anak-anak Tuhan, supaya nama Tuhan tetap dimuliakan melalui pekerjaan mereka. Untuk usaha-usaha atau pekerjaan yang belum berjalan dengan baik, Roh Kudus memberi hikmat. Mungkin ada tanggung jawab yang belum dikerjakan, ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan yang belum diperbaiki. Tuhan tolong anak-anak-Mu agar mereka semakin bisa bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang selama ini mereka lakukan. Dalam segala sesuatu kami sangat percaya Tuhan ingin memberkati kami semua.
Bapa di surga, Tuhan juga berkati rumah tangga, anak-anakmu supaya semakin diberkati Tuhan, kebutuhan-kebutuhannya dicukupi oleh Tuhan, kebutuhan untuk membesarkan anaknya, kebutuhan untuk kontrak rumah, kebutuhan hari-hari mereka. Tuhan mencukupi kebutuhan-kebutuhan mereka. Tidak ada yang kekurangan karena berkat Tuhan ada di rumah kami semua. Tuhan juga memberkati kota kami, Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Kami tidak putus-putusnya selalu meminta berkat Tuhan untuk bangsa kami. Karena ini yang kami butuhkan, melewati krisis-krisis yang terjadi. Tetapi kalau ada berkat Tuhan, maka semua krisis bisa dilalui dengan baik. Berkati para pemimpin bangsa kami, Tuhan limpahi dengan segala hikmat dan kebaikan Tuhan, sehingga kepemimpinan mereka juga boleh menyalurkan berkat Tuhan bagi seluruh rakyat Indonesia ini Tuhan. Terpuji namamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, puji Tuhan karena kita bisa bekerja. Sekecil apapun, sesederhana apapun pekerjaan kita, terima itu sebagai sebuah kehormatan. Kerjakan sepenuh hati dengan penuh tanggung jawab. Nama Tuhan dimuliakan. Saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Kalau saudara punya pergumulan-pergumulan baik rumah tangga, kesehatan, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah-masalah apapun, saudara membutuhkan dukungan doa, silahkan untuk menuliskannya di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Kita percaya Tuhan akan menjawab, Tuhan akan menolong, Tuhan akan melimpahi dengan anugerahnya. Kalau saudara ingin memberikan komentar, ingin sharing sesuatu atau ingin usul tentang program Raise and God ini, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka, ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Hatiku siap